Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan konseling di minggu kali ini, dan terima kasih untuk kehadirannya ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Coba perkenalkan, nama Ibu Hoirunisa. Terus dilanjut sama si teteh yang pakai kerudung warna hijau, siapa namanya? Nama saya Mira Sofia, Bu, dari kelas 12 IPA 2. Oke. Selanjutnya ini yang berdua, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ami dari kelas IPA 2. Perkenalkan, nama saya Siva dari kelas IPA 2. Oke. Di sini ada Teh Mira, ada Teh Ami, dan Teh Siva. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Sebelumnya ada yang pernah melaksanakan konseling belum? Ibu sedikit jelasin ya, apa itu konseling dan apa itu tujuan dari konseling itu sendiri. Nah, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli atau individu yang sedang mengalami suatu masalah. Dan tujuan konseling itu sendiri yaitu membantu merubah perilaku konseli agar bisa produktif, membantu memecahkan masalah, baik masalah pribadi, sosial, karir, keluarga, dan lain sebagainya, serta mendorong agar peserta didik bisa memecahkan atau memutuskan. Maaf, suaranya kok. Oke, tapi terdengar ya. Saya lanjut aja ya. Apa tadi tujuannya itu selain membantu memecahkan masalah pribadi, sosial, juga membantu supaya peserta didik itu bisa menentukan atau memutuskan keputusan yang akan diambil oleh dirinya. Kemudian dalam konseling ini tuh terdapat asas-asas konseling kelompok gitu ya. Cuman yang ditekankan di sini asasnya yaitu asas kerahasiaan dan keterbukaan. Apa sih asas kerahasiaan dan keterbukaan? Yaitu asas yang pertama Ibu jelasin asas keterbukaan, yaitu di mana asas ini tuh kita saat pelaksanaan konseling itu saling terbuka gitu satu sama lain. Harus terbuka satu sama lain, jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu kalau misalkan asas keterbukaan itu. Jadi kita harus saling mencurahkan gitu, apa sih masalah kita gitu, jangan malu-malu gitu. Untuk asas kerahasiaannya, kita itu setelah membicarakan masalah kita masing-masing, kita nggak boleh nih sampai bocor gitu masalah ini ke orang lain. Kita harus menyimpan rahasia atau masalah kita itu yang tahu masalah ini harus cuman kita aja gitu yang ada di sini doang gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Mungkin jaringan Teh Mira sedikit terganggu ya. Iya, Bu, benar. Tapi kita lanjutin aja ya. Untuk konseling kali ini kita sepakati dulu mau berapa menit nih waktunya, mau setengah jam kah atau 1 jam atau menyesuaikan? Setengah jam aja, Bu. Setengah jam, oke ya. Kita udah beberapa menit ini, udah 5 menitan.
Oke, kita lanjut. Sebelum kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Kita tes konsentrasi dulu nih. Kalau misalkan kalau misalkan kalian harus mengikuti instruksi yang ibu sampaikan. Kalau misalkan ibu bilang hidung, kalian harus megang hidung. Kalau misalkan ibu bilang kepala, kalian harus bilang kepala. Gitu ya, bisa dipahami? Bu. Ya, oke. Kita mulai ya. Kita cek konsentrasi kalian. Kalian masih bisa konsentrasi apa enggak gitu ya. Hidung. Telinga. Mata. Oke, cukup ya. Dari segitu juga udah kelihatan berarti kalian konsentrasi. Kita mulai ke inti aja ya. Di sini kan kalian udah masuk nih ke kelas 12 gitu ya. Udah udah hampir semester akhir kan ya sekarang. Udah semester 6 gitu, udah ujian nasional gitu kan ya. Terus di sini kalian punya rencana nggak sih? Maksudnya dari lulus SMA kalian mau ngelanjutin kuliah kah atau kerja atau gimana? Coba siapa yang mau mengutarakan? Bu, Silakan. kalau aku tuh pengen kuliah, cuman belum tahu mau masuk jurusan yang mana. Itu, Bu. Terus yang lainnya? Rencana sih kerja. Kerja rencananya. Kerja di mana? Itu sih yang bikin bingung. Terus satu lagi Teh Ami, rencananya apa? Kalau Ami pengennya kuliah, cuman bingung dari ekonomi juga sama jurusan masih bingung. Oke. Jadi di sini punya masalah masing-masing ya. Terus di sini ada 2 orang yang pengen melanjutin kuliah, cuman kalian belum punya jurusan yang emang menurut kalian itu udah cocok gitu ya. Terus yang satu lagi pengen kerja. Nah, kalau misalkan kerja sih ya bisa tadi teh mau kerja apa? Lupa. Masih bingung. Apa? Masih bingung. Itu yang Bingung. Oh, ya berarti masih punya ancang-ancang, cuman belum ada kepastian gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ini ibu dari masalah yang disampaikan sama kalian ya, ibu punya seseorang tokoh inspiratif gitu, yang awalnya dia pun lulusan SMA dan dia itu belum punya tujuan sebetulnya gitu ya, belum punya tujuan dia mau jadi apa, dia mau kuliah atau enggak. Tokohnya itu namanya Mary Riana. Sebelumnya kalian tahu nggak Mary Riana itu siapa? Yang suka ada di YouTubers, bukan, Bu? Ngasih motivasi gitu. Iya, motivator, inspirator gitu ya, si Mary Riana itu. Sedikit ibu jelasin ya, dari kisah ini tuh banyak banget motivasi dan inspirasi buat kalian nantinya, supaya kalian bisa nentuin nih harus kemana nih, harus ngambil jurusan apa yang kuliah, terus yang kerja harus kerja apa gitu ya. Nah, Mary Riana itu waktu dulu gitu pas lulus SMA tahun 98 itu, pada tahun 98 dia itu mau kuliah di salah satu swasta Jakarta, cuman dia gagal kuliah karena pada tahun 98 itu terjadi terjadi krisis moneter di Indonesia. Nah, jadi di sana tuh keadaan Indonesia itu kacau gitu. Yang kerja nggak bisa kerja, yang sekolah nggak bisa sekolah, dan kuliah pun seperti itu. Di sana itu keluarga Mary Riana tuh kayak
apa ya, kebingungan gitu. Dia diam di rumahnya pun dia gak aman gitu, dan akhirnya orang tuanya itu merencanakan kalau si Mary itu disuruh ke Singapura supaya dia bisa aman dan bisa tinggal di sana gitu. Dan akhirnya si Mary itu dikirim ke Singapura gitu ya, supaya dia aman gitu. Kalau orang tuanya masih di Jakarta karena gak ada uang buat beli tiket pesawat, cuman bisa beli satu buat si Mary doang. Nah di sana si Mary berangkat ke Singapura. Dari sana tuh si Mary sendiri gitu, disuruh tadinya sama orang tuanya tuh nyari saudaranya, dan ternyata di sana nggak ada saudaranya tuh, nggak tahu kemana gitu, menghilang gitu ya. Nah di sana tuh dia sendiri, dia luntang-lantung cari dia harus bertahan hidup, sedangkan dia itu dikasih bekal cuman pas-pasan banget gitu, buat makan pun cuman berapa hari. Nah di sana dia tuh cari cara supaya dia bisa bertahan hidup. Dan saat itu dia keinget kalau dia tuh punya teman SMA yang kuliah di salah satu universitas favorit di Singapura, namanya tuh Nanyang Technology University di Singapura tuh. Nah di sana tuh dia diajak sama temennya, kemudian ditawarin deh supaya dia bisa tinggal di sana tuh dia harus kuliah. Nah di negara maju pendidikan itu suka dikasih pinjaman pendidikan kalau di negara maju mah. Terus si Riana tuh ngambil pinjaman pendidikan itu gitu dari universitasnya. Kemudian setelah itu dia coba tes, kemudian dia dapet beasiswanya, dan pinjaman pun dia dapat, tapi yang pinjaman itu harus ada jaminan orang. Nah dia ketemu sama orang yang dijadiin jaminannya tuh, yang sekarang tuh jadi suaminya gitu. Terus di sana meskipun dia dapat jaminan pendidikan, tetap aja dia kan punya hutang gitu ya, punya hutang ke universitasnya. Jadi sebisa mungkin selama kuliah tuh kan pembayarannya tuh dibayar setelah lulus kuliah. Jadi dia harus cari uang pas lagi kuliah gitu ya. Nah di sana dia tuh kerja keras gitu, cari kerjaan ke sana ke sini supaya dia bisa bayar hutang kuliahnya gitu. Terus dia pertama kali dia kerja tuh sebagai penyebar brosur gitu. Saking nggak ada kerjaan, soalnya kan bayangin aja gitu kan, keluar SMA dia harus cari kerjaan, dan di sana kan dilarang gitu ya, kalau misalkan di bawah umur 20 gak boleh kerja sama pemerintahnya, tapi dia harus menghasilkan uang gitu. Dia melakukan berbagai cara supaya dia dapat uang gitu, dan akhirnya dia maksa kerja gitu. Terus di sana juga dia dibantu sama si penjaminnya itu gitu, dibantu kerja. Terus dari sana dia juga kan pengen nyari uang yang lebih ya, terus dia nyari kayak investasi kayak gitu cobain, dan dia juga jadi korban penipuan juga gitu. Pokoknya jatuh bangun dia rasain gitu mempertahankan hidup dia di Singapura gitu ya. Nah dari sana tuh dia setelah dia kena tipu terus kerja nyebar brosur gitu ya, dia tuh nyari kerja lagi gitu, jadi sales asuransi. Nah dari sana dia benar-benar kerja cari nasabah supaya nasabah itu bisa nyimpan deposit ke dia gitu, nyimpan asuransi ke dia gitu ya, minimal supaya dia itu terus supaya dia bisa kerjaannya berjalan lancar. Dia itu harus punya nasabah yang menyimpan deposit sebesar $1 juta gitu. Nah dia tuh kan nyari kesana kesini, terus akhirnya dia nemu sama nenek-nenek, dan akhirnya dia juga si nenek-nenek itu yang ngasih
asuransi sebesar 1 juta dolar itu. Nah, di sana dia teh dikasih asuransi dapat asuransi nasabah sebesar itu, dan akhirnya dia bisa naik jabatan jadi manajer, dan dia mengembangkan usahanya di sana. Setelah itu dia pulang ke Indonesia saat Indonesia sudah stabil gitu. Terus di sana dia lulus kuliah juga di Singapura. Setelah lulus dia pulang lagi ke Indonesia, dan di Indonesia dia buka perusahaan finansial kan gitu, terkenal juga. Nah, dari cerita itu kita tuh dapat pembelajaran gitu. Kalau misalkan kita pengen sukses gitu, apapun yang kita bisa lakuin asalkan kita ada kemauan gitu kan ya. Terus tambahan juga dari cerita si Mary Riana itu, apa sih yang bisa kita dapat gitu? Halo. Halo. Ada yang mau menambahkan dari cerita si Mary Riana itu, pembelajaran apa sih yang kita dapat gitu? Halo. Halo. Suara saya terdengar? Halo, Bu. Ya, dari cerita si Mary Riana itu apa sih pembelajaran apa sih yang bisa kita dapat gitu? Kalau aku mah Bu, jadi kalau mau apa-apa teh harus berjuang dulu gitu, harus diusahain dulu biar bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu Bu. Yang lainnya? Belum tahu orangnya. Ya? Belum tahu orangnya. Ya pokoknya dari cerita tadi nih ya, dari apa sih namanya, dari kebingungan kalian gitu, yang tadi bingung nih nentuin jurusan, bingung nih nentuin kerjaan apa yang harus kita ambil gitu. Dengan seiring berjalannya waktu gitu, terus gitu dilihat dari pengalaman si Mary itu, seiring berjalannya waktu terus kita nyari peluang apa sih gitu di sini gitu, peluang apa yang harus kita ambil gitu. Secara nggak langsung kita tuh dengan tekanan lingkungan, dengan tekanan keadaan gitu ya, kayak ekonomi si Mary gak ada uang sama sekali gitu ya, lingkungan dia diam di lingkungan orang dengan hidup sebatang kara gitu, dan akhirnya tuh dengan tekanan itu dia itu bisa menemukan jati dirinya gitu. Oh, apa sih yang harus saya ambil? Kan dia lulusan SMA dan dia nggak tahu harus apa yang diambil gitu. Tapi dengan tekanan keadaan, tekanan ekonomi itu, dia bisa menentukan, bisa bisa tahu, oh saya harus ngambil langkah ini, oh saya harus ngambil langkah ini gitu. Jadi kan si Mary Ada kesempatan gitu ya Bu ya. Jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan kesempatan, melihat situasi, nanti juga pasti ngerasa pasti tahu lah, oh ternyata bakat saya di sini gitu. Oh bakat saya ini, kayak si Mary kan dia nggak tahu sebelumnya gitu ya, dan akhirnya dia tuh punya bakat, menemukan bakatnya pas dia tuh lagi terdesak gitu, kayak oh dia itu ahli di sini loh, kayak dia tuh kan ngebuka perusahaan finansial, jadi dia tuh cara cara dia ngelobi gitu kan, cara berbicara gitu kan, itu bakat dia gitu, dan dia curahkan ke kayak cari-cari nasabah gitu buat finansial kayak gitu, perusahaan finansial. Jadi buat kalian yang ngerasa bingung gitu ya, bingung apa ya gitu bakat saya, terus jurusan apa ini ya yang harus saya ambil gitu kalau kuliah gitu, sebetulnya
gak usah khawatir gitu. Dari sekarang kan kalian sekarang ngambil jurusan IPA nih ya. Terus kalau misalkan itu mah kesukaan saya apa ya gitu. Terus kira-kira hobi kalian tuh bisa dikembangkan apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu kesukaan kalian, pasti kalian lebih cepat gitu, lebih cepat dapat dan tahu gitu. Oh, saya harus kemana gitu. Bisa dipahami? Berarti kita tuh harus menggali bakat kita tuh apa gitu ya Bu ya, biar nanti tuh bakat aku misalkan nyanyi, oh berarti penting ngambil jurusan yang buat idol gitu gitu ya. Kayak kayak apa namanya? Kayak seni juga kan bisa ngambil seni, kita bisa ngambil apa? Les vokal juga kalau misalkan kita nggak mau kuliah gitu. Kalau kuliahnya kita ngambilnya ke seni gitu. Teh Ami sama Teh Sipa bisa dimengerti. Kalau misalkan nggak ngerti boleh ditanyain loh. Kayaknya jaringannya jelek ya. Halo. Oke. Selanjutnya, nah setelah mendengar kisah Mary Riana gitu ya, sudah terbesit belum gitu? Apa ya yang harus saya lakukan gitu? Udah ada belum? Belum. Belum. Halo, Temira. Sinyalnya jelek. Nah, tapi ada nggak sih sedikit cerita Mary Riana yang bisa menginspirasi kalian gitu? Oh, maaf jelek sinyalnya. Ya dari cerita Mary Riana yang tadi gitu yang pura gitu. Yang harus kalian lakukan setelah ini. Kalau aku mah paling ngegali dulu gitu, apa sih bakat aku. Nah, nanti kalau udah ketahuan bakat aku, minat aku, nah nanti paling nyari jalur jurusan yang sesuai sama bakat yang aku punya, Bu, paling gitu. Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Tapi ngerti kan? Iya, Bu. Jadi mungkin kegiatan konseling kali ini dicukupkan sekian ya. Mungkin masih banyak yang kurang gitu ya. Nanti kita jadwalkan lagi di minggu yang akan datang gitu ya. Kalau misalkan memang masih belum, kalau misalkan menentukan karir memang sih ya itu tuh perlu waktu, banyak waktu dan pengalaman juga. Cuman dari sini gitu dari apa sih? Dari apa yang Ibu sampaikan, dari apa yang Ibu sampaikan kayak tokoh inspiratif gitu kayak si Mary Riana ya, semoga aja bisa ngebuka pikiran kalian gitu ya, supaya apa ya gitu yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalkan saran Ibu nih ya, kayak
cari peluang nih yang sekarang dibutuhin itu apa, terus apa ya gitu, apa ya yang kita suka itu, terus hobi kita tuh bisa dikembangin nggak ya gitu. Kalau misalkan bisa dikembangkan, lebih lebih dikembangkan, harus lebih dikembangkan lagi, butuh ilmu, misalkan kayak harus kuliah lagi gak ya, atau misalkan kayak kerja, aku udah sukanya ini, misalkan di bidang fashion, aku mau kerja langsung aja di apa, di bagian desain grafis, kan ada juga ya yang nerima lulusan SMA juga gitu, asalkan kitanya ada keinginan dan nyari informasi lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan saran dari ibu, semoga saran dari ibu bisa kalian terima dan bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Gimana nih perasaannya setelah mengikuti konseling kali ini? Gimana perasaannya setelah mengikuti konseling hari ini? Ada gambaran juga buat kedepannya. Lebih dalam bakat sendiri juga. Ada lagi? Semoga bermanfaat ya, dan kalian juga pasti apa namanya, mungkin kan tadi udah ada gambaran katanya, berarti ada sedikit celah gitu, oh apa ya yang harus saya lakukan gitu. Kalau misalkan nanti butuh apa, butuh referensi, kayak butuh referensi lagi, boleh tanya ke ibu ya. Dan terima kasih untuk kegiatan konseling kali ini, semoga kalian sehat selalu dan apa namanya, bisa menemukan tujuan kalian gitu setelah lulus SMA ini gitu ya. Mau jadi apa kalian, mau ngambil jurusan apa yang kuliah, dan mau ngambil pekerjaan apa gitu ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana apa? Udah dah, kamera udah ditutup. Ini tadi stop. Boleh keluar nih.